Saat aku pulang. Setelah bercerai, ibu mertua bertanya, mengapa aku belum pindah? Jawabku, ini villa milikku. Cerita ini dimulai saat saya baru saja bercerai. Begitu tiba di rumah, ibu mertua saya bertanya, kenapa kamu belum pindah juga? Saya menjawab, ini adalah villa milik saya. Yang harus pindah adalah keluarga ibu. Saya Anissa Wulandari. Hari ini, izinkan saya menceritakan kisah hidup saya sebagai seorang menantu. Sebelum menikah, saya berpikir bahwa menikahi Mas Baskara Wijoyo adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Dulu, dia begitu lembut dan sopan. Setiap kalimatnya selalu, biar Mas yang urus, sayang, atau yang penting kita saling mencintai. Sisanya biar Mas yang tanggung. Saya percaya setiap katanya, percaya sampai rela mengesampingkan karier, dan menyembunyikan latar belakang keluarga saya yang sebenarnya, demi menjadi istri dan menantu yang baik. Saat pertama kali berkenalan, Mas Baskara sama sekali tidak tahu bahwa saya adalah putri tunggal seorang pengusaha properti ternama yang tidak suka publikasi. Dia juga tidak tahu bahwa saya diam-diam mengelola sebagian dana investasi yang diwariskan oleh ayah. Saya memperkenalkan diri dengan sangat sederhana. Seorang staf kantor biasa, ayah meninggal lebih dulu, ibu sudah lama tiada, sebatang kara di Jakarta. Mas Baskara semakin menyayangi saya, dan karena sayangnya itu, ia mengucapkan janji-janji yang begitu meyakinkan. Saat itu saya berpikir, ucapan seorang pria itu sekokoh paku yang ditancapkan di dinding. Ternyata, ucapan hanyalah angin lalu. Hanya sertifikat tanah dan surat perjanjian atas nama sendirilah yang akan tetap tinggal bersama kita. Setelah menikah, beberapa bulan pertama terasa sangat manis. Dia mengantar saya bekerja, dan di akhir pekan, kami makan bakso atau mie ayam di pinggir jalan. Matanya selalu berbinar-binar saat dengan bangga memperkenalkan saya pada teman-temannya. Ini istriku. Cantik, kan? Jago masak lagi. Mendengarnya, hati saya berbunga-bunga, merasa telah memilih suami yang tepat. Namun, segalanya mulai berubah sejak saya pindah ke villa di kawasan Pondok Indah untuk tinggal bersama ibu mertua. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan seperti air di panci yang dipanaskan perlahan di atas kompor, kita tidak akan sadar kapan air itu akan mendidih dan meluap. Malam itu, Jakarta diguyur hujan gerimis. Hujan di bulan Juli di kota ini tidak sederas di kampung halaman saya di Solo, tetapi cukup untuk menyejukkan udara. Cukup untuk membuat suara rintik hujan di genting membuat hati merasa sedikit melankolis. Villa putih yang terletak di jalanan sepi di Pondok Indah itu bermandikan cahaya lampu. Di dapur, saya sedang sibuk di depan kompor induksi, mengangkat panci sayur asem ikan gabus yang baru saja selesai saya bumbui ke meja makan. Menu makan malam kami adalah sayur asem ikan gabus, semur daging dan telur puyuh, sepiring kangkung rebus yang hijau segar disajikan dengan sambal terasi, ditambah irisan timun dan tomat sebagai lalapan. Saya sudah terbiasa memasak hidangan ini sejak masih tinggal bersama ayah, jadi saya selalu menganggapnya sebagai salah satu kelebihan saya. Namun, di rumah mertua, meja makan justru menjadi medan perang. Meja makan di rumah mertua saya terbuat dari kayu jati yang mengkilap, di atasnya tergantung lampu kristal besar yang mewah. Di ujung meja duduk Mas Baskara, mengenakan kemeja putih licin, tangannya sibuk menggulir layar ponsel. Di sebelah kanannya adalah ibu mertua saya, Ibu Rati Hayati, yang mengenakan piyama sutra ungu, lehernya dihiasi kalung manik-manik berwarna emas. Sementara saya, masih berdiri di sudut, celemek masih terpasang, bahkan belum sempat duduk, sudah terdengar suara sumpit yang diketukkan ke mangkuk. Ibu Ratih mengambil sepotong ikan gabus dari mangkuk sayur asem dengan sumpitnya, membawanya ke hidung untuk mencium baunya, lalu wajahnya berkerut seolah baru saja memakan belimbing wuluh. Dia membanting sumpitnya ke meja, suara letak terdengar jelas di tengah keheningan. Anissa, sudah berapa kali ibu bilang? Masak sayur asem kok manisnya seperti kolak begini? Siapa yang mau makan? Kamu mau ibu tua ini kena diabetes lebih cepat biar kamu senang, ya? Saya terkejut, segera menghampirinya dengan suara pelan, maaf, Bu. Tadi Nisa sudah mengurangi gula dari biasanya, mungkin karena belimbingnya hari ini terlalu matang. Biar Nisa bawa ke dapur lagi,
Nisa tambahkan sedikit air asam Jawa biar lebih pas di lidah ibu. Dia menepis tangan saya. Sudah, tidak usah dibawa bolak-balik. Ibu lihat saja sudah tidak selera makan. Jadi perempuan kok begini, masak saja tidak becus. Kalau menantu di rumah orang lain, baru datang sudah pintar belajar, beradaptasi. Lah ini, dasar kampungan, kebiasaan makan dan perilakunya dibawa-bawa. Mendengar kata kampungan itu, kedua telinga saya terasa panas. Saya adalah putri satu-satunya Suryo Prakoso, seorang pria yang namanya saja sudah disegani oleh banyak pengembang proyek besar. Tetapi saat ini, saya hanyalah seorang menantu kampungan di mata ibu mertua. Saya menelan ludah, membungkukkan badan. Baik, Bu. Nisa akan belajar lagi. Mas Baskara, yang duduk di seberang saya, tidak mengatakan apa-apa sejak tadi. Dia mengambil sepotong daging semur, mengunyahnya, lalu minum segelas air putih. Saya menatapnya, berharap dia akan membela saya. Dulu, sedikit saja saya murung, dia akan langsung menghibur. Ada Mas di sini, tidak ada yang boleh menyakiti kamu. Tapi sekarang, dia meletakkan mangkuknya, mengelap mulut dengan tisu, dan berkata dengan nada dingin, Mas kerja seharian capek sekali. Pulang ke rumah dengar ibu mengeluh soal makanan, Mas jadi ikut pusing. Anissa, kamu di rumah tidak ada kerjaan, cuma masak dan merawat ibu, tapi itu saja tidak beres-beres. Coba kamu introspeksi diri. Rasanya seperti ada yang menyiram wajah saya dengan simber air es. Di rumah tidak ada kerjaan? Sepanjang hari saya pergi ke pasar, memasak, bersih-bersih, mencuci, menyiapkan obat-obatan untuk ibu, mengawasi tukang kebun. Rumah seluas ratusan meter persegi ini, di mata suami saya, ternyata dianggap sebagai tidak ada kerjaan. Mendengar putranya mendukungnya, ibu mertua saya seolah mendapat kekuatan tambahan. Dia bertolak pinggang, matanya menatap saya tajam seperti pisau. Tuh, lihat, laki-laki itu kerja keras di luar, pulang ke rumah ingin makan enak dengan tenang saja tidak bisa. Ibu sudah bilang, cari istri itu harus lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Perempuan Jakarta banyak, kenapa malah dapat gadis desa seperti ini? Anissa, coba kamu sadar diri. Sudah 5 tahun menikah belum juga bisa kasih rumah ini seorang cucu, sekarang giliran makan saja tidak becus. Mendengar kata cucu, hati saya terasa nyeri. Masalah anak bukan karena saya tidak mau, tetapi setiap kali membayangkan melahirkan seorang anak yang kemudian akan dijadikan alasan oleh kakek neneknya untuk memarahi saya jadi ragu. Belum lagi, dokter pernah memberikan kesimpulan yang masih saya ingat jelas. Kualitas sperma Mas Baskara lemah, perlu mengurangi alkohol dan rokok. Namun, penyebab kami belum punya anak sepenuhnya dilimpahkan kepada saya. Saya menggigit bibir bawah, rasa asin darah menyebar di ujung lidah. Iya. Nisa tahu Nisa masih banyak kekurangan untuk ibu dan Mas Baskara. Nisa akan berusaha lebih baik lagi. Ibu Ratih mencibir. Berusaha. Sejak awal menikah sudah berapa kali kamu janji begitu? Kata orang, gunung bisa digeser, tapi sifat asli sulit diubah. Ibu rasa itu benar. Kalau kamu tidak segera berubah, kesabaran laki-laki itu ada batasnya. Perempuan itu membangun sarang, kalau tidak bisa membangun, ya biar orang lain yang bangun. Kali ini, saya melihat Mas Baskara sama sekali tidak membantah ucapan itu. Dia hanya mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudahlah, Bu, makan saja selagi hangat. Dan kamu, Anissa, ingat, mulai bulan ini, Mas cuma transfer 15 juta rupiah untuk biaya bulanan. Atur pengeluarannya baik-baik, jangan belanja yang tidak penting." Mas tidak mencetak uang. Saya menunduk melihat daster bunga-bunga yang saya kenakan, yang dibeli di pasar seharga 100 ribuan dan jahitannya sudah mulai lepas. Di lemari kamar, gaun-gaun seharga belasan juta dan tas tangan puluhan juta rupiah saya simpan dengan rapi di apartemen rahasia saya. Di rumah mertua, saya sengaja hanya memakai pakaian biasa, berbicara dengan normal, dan hidup seperti istri rumah tangga biasa yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena saya pernah percaya, jika seorang pria bisa mencintai istrinya saat sang istri tidak punya apa-apa, maka ketika dia tahu istrinya kaya, dia akan lebih menghargainya. Sebaliknya, jika saat dia berpikir istrinya tidak punya apa-apa saja dia sudah meremehkan,
maka emas setinggi gunung pun tidak akan ada gunanya. Makan malam itu berlalu dalam suasana yang canggung. Saya makan sedikit sekali, lebih banyak menyajikan untuk ibu mertua dan suami, lalu segera membereskan meja. Sambil menonton TV, Ibu Ratih berteriak, "Ingat, cuci perangkat porselen itu baik-baik. Harganya setara dengan gaji Baskara sebulan. Kalau sampai pecah, kamu yang harus ganti rugi." Saya menjawab iya, Bu dengan pelan, menyingsingkan lengan baju di depan wastafel. Air hangat mengalir, busa sabun melimpah. Di luar, hujan masih turun rintik-rintik. Di antara suara air dan denting piring, saya mendengar suara hati saya bertanya, "Seberapa jauh kamu sudah salah jalan, Anissa?" Dulu ayah sering berkata, "Menikah itu untuk seumur hidup, nak. Jangan pilih laki-laki yang hanya pandai bicara. Lihat bagaimana dia memperlakukanmu saat kalian tidak punya uang." Orang bilang api menguji emas, kesulitan menguji kekuatan. Tapi terkadang, uang itu sendiri adalah apinya. Nah, dulu saya tertawa mendengar itu, karena menganggap Mas Baskara orang baik. Sekarang, mengingatnya kembali, tiba-tiba hidung saya terasa perih. Saya mengangkat kepala, dan melihat keluar jendela dapur. Di luar, ada taman luas dengan rumput hijau, pot-pot anggrek, dan beberapa pohon bonsai yang terawat. Lampu taman berwarna kuning pucat menyinari kolam renang panjang, permukaannya beriak tertiup angin. Rumah ini, taman ini, setiap ubin lantainya, setiap lampu gantungnya, semuanya atas nama saya di dalam kontrak dan saya yang menandatangani transfer pembayarannya. Namun, saya masih harus mendengar kalimat yang sama berulang-ulang. "Rumah anakku, uang anakku, kamu cuma numpang makan." Saya tersenyum kecut. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum pahit. Kata pepatah, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. Saya sudah merendahkan diri menjadi menantu yang penurut, mereka pun menganggap saya hanya pantas menjadi pembantu. Kesalahan ini juga ada pada diri saya. Suara kursi bergeser terdengar dari ruang tamu. Saya mendengar suara Mas Baskara. "Malam ini Mas ada janji dengan klien, mungkin pulang telat. Kamu setelah beres-beres, jangan lupa pijat kaki ibu, lalu tidur saja, tidak usah tunggu Mas." "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Saya menjawab tanpa menoleh. Tangan masih mencuci piring. "Klien." Akhir-akhir ini, kata itu muncul sesering hujan di Jakarta. Setiap kali mendengarnya, jantung saya berdebar. Bukan karena cemburu buta, tapi karena intuisi seorang wanita yang pernah berkecimpung di dunia bisnis. Klien yang saling memanggil sayang dan memakai kalung berlian, sepertinya bukan klien bisnis biasa. Saya mengeringkan tangan, menggantung celemek, dan melirik jam dinding. Jarum jam baru saja melewati angka 8. Di kepala saya, sebuah pikiran muncul dengan sangat jelas. Kesabaran itu ada batasnya. Mungkin sudah saatnya saya menyelamatkan diri saya sendiri. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal seperti biasa, kebiasaan yang sudah 5 tahun sulit dihilangkan. Setiap jam 5.30 pagi, mata saya otomatis terbuka, tidak peduli seberapa larut saya tidur atau seberapa sedih hati saya malam sebelumnya. Saya turun ke dapur, menanak nasi, merebus air, memasak sayur sawi, dan membuat semur ikan untuk sarapan ibu mertua dengan bubur. Saat saya sedang sibuk, terdengar suara langkah sandal menuruni tangga. Ibu Ratih berjalan sambil terbatuk-batuk kecil, seolah memberi isyarat bahwa sang nyonya rumah telah muncul. Saya segera berbalik. "Oh, ibu sudah bangun. Biar Nisa siapkan buburnya untuk sarapan." Dia duduk, meletakkan tasbih kayunya di meja, dan menghela napas panjang. "Dimakan juga percuma, nak. Sudah tua, hidup tanpa ada cucu untuk digendong, rasanya seperti pohon kering di tengah padang. Kemarin ibu ke rumah Tante Lastri di sebelah. Menantunya baru melahirkan anak kedua. Keluarga besarnya bahagia sekali. Orang lain beruntung, sementara rumah kita." Dia menggantung kalimatnya, matanya melirik perut saya yang rata di balik kaos longgar. Lirikan itu saja sudah cukup membuat punggung saya merinding. Saya meletakkan mangkuk bubur panas di meja dengan perlahan. "Maafkan Nisa, Bu." Dia langsung menyambar ucapan saya. Minta maaf terus, tapi hasilnya apa? Orang bilang, rumah yang punya anak itu seperti pohon yang berbuah.
Rumah ini sudah 5 tahun tetap sepi. Coba kamu periksa ke dokter yang serius. Kalau memang tidak bisa, biar ibu carikan jalan lain untuk Baskara. Jangan sampai garis keturunan keluarga Wijoyo ini putus. Ibu bisa mati tidak tenang nanti. Mendengar itu, tangan saya terasa dingin. Periksa ke dokter, bukannya kami belum pernah. 2 tahun lalu, saya mengajak Mas Baskara ke klinik kesuburan terkenal. Hasil tesnya ada di dalam amplop tertutup. Dokter menjelaskan dengan sangat lembut dan bijaksana. Kualitas sperma Bapak lemah, perlu mengurangi minuman keras, begadang, rokok, dan alkohol. Saat keluar dari klinik, dia tertawa dan menepuk bahu saya. Itu cuma akal-akalan dokter biar dapat uang, sayang. Kamu lihat Mas sehat begini, kan? Tidak usah khawatir. Nanti juga dikasih, tidak usah buru-buru. Nanti versinya berlangsung sampai sekarang. Alkohol tetap diminum, rokok tetap diisap, mabuk sampai larut malam masih menjadi kebiasaan. Dan yang mendapat cap mandul adalah saya. Saya menelan semua kata yang tercekat di tenggorokan, dan berkata dengan lembut, "Iya, Bu. Masalah kesehatan reproduksi juga tergantung rezeki dari Tuhan. Lagi pula, kami kan baru kepala 3, masih ada waktu. Rezeki. Kamu pikir, ibu tidak dengar omongan tetangga? Katanya perempuan sekarang sibuk kerja sampai lupa melahirkan, nanti kalau sudah tua baru menyesal." Dan ibu bilang terus terang, "Ya, kalau kamu memang ada masalah, jujur saja biar ibu bisa bicara dengan Baskara." Jangan sampai. Saya tiba-tiba ingin tertawa, tapi tidak berani. Jika saya bilang terus terang bahwa yang bermasalah adalah putranya, mungkin dia akan pingsan di tempat. Tapi ada kebenaran yang jika diungkapkan bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan saling menyakiti. Saya hanya bisa tersenyum masam. "Iya, Bu. Nanti kami akan atur waktu untuk periksa lagi. Kalau ada hasilnya, Nisa akan kabari ibu." Dia mendengus, lalu mulai makan buburnya. Sambil makan dia bergumam, orang lain baru setahun menikah sudah hamil. Di rumah ini, makan kenyang, pakaian cukup, tinggal di villa, naik mobil, tapi perutnya tidak juga kelihatan. Benar-benar, Tuhan menciptakan gajah tapi tidak menciptakan rumputnya. Saya berdiri diam, mendengar setiap katanya seperti mendengar rintik hujan di luar. Pepatah jika digunakan pada saat yang tepat bisa menjadi pengingat, tetapi jika digunakan untuk menyindir menantu, hanya akan menjadi duri di hati. Setelah sarapan, Mas Baskara bersiap-siap berangkat kerja. Dia mengenakan setelan abu-abu, jam tangan berkilauan di pergelangan tangannya, dan parfum yang semerbak. Saya memberikan kotak bekal yang sudah saya siapkan. Nasi, sedikit semur, sayuran, dan beberapa potong buah. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. "Mas sudah transfer?" "Ya. 15 juta seperti bulan lalu. Kamu atur uang belanja, listrik, air, dan lain-lain. Ingat hemat, jangan beli barang aneh-aneh. Zaman sekarang susah, pintar-pintarlah mengatur keuangan." Saya mengangguk. "Iya, Mas." Nisa tahu. Di aplikasi mobile banking saya, tepat di bawah notifikasi transfer 15 juta dari Mas Baskara, ada notifikasi lain. Telah didebet 12.500.000 untuk tagihan listrik, air, internet, dan perawatan kolam renang. Telah didebet Rp18.000 untuk gaji tukang kebun dan asisten rumah tangga. Setiap bulan, biaya operasional rumah ini saja sudah hampir Rp30 juta, belum termasuk biaya makan, obat-obatan, sarang burung walet, kopi kesukaan ibu, dan beberapa kotak ginseng di lemari. Dia pikir dia menafkahi seluruh rumah, dan saya hanya menumpang. Padahal kenyataannya, selama beberapa tahun ini, uang dari rekening dana investasi Cipta Hati milik saya terus mengalir ke sini, diam-diam seperti air tanah. Mas Baskara melangkah ke pintu, lalu berbalik dan berpesan lagi. "Nanti sore Mas ada pertemuan dengan klien, mungkin pulang telat. Bilang ke ibu jangan kunci gerbang. Kontrak ini penting sekali." Saya hanya menjawab iya tanpa bertanya kontrak apa atau klien siapa. Saya sudah muak mendengar kata pertemuan klien. Gerbang tertutup, mobil hitamnya meluncur keluar dari jalanan yang dinaungi pepohonan, meninggalkan keheningan yang pekat di halaman. Saya kembali ke dalam rumah,
memulai rutinitas seorang menantu yang beruntung bisa tinggal di villa, mencuci baju, menjemur, mengepel, menyiram tanaman, memeriksa jadwal kontrol ibu ke dokter tulang, dan mengingatkan asisten rumah tangga untuk menyiapkan kursi roda. Siangnya, saya menyempatkan diri ke bank terdekat untuk membayar tagihan listrik, air, dan iuran keamanan kompleks. Teller bank tersenyum ramah. Ibu Anissa setiap bulan selalu bayar tepat waktu, ya? Pasti suaminya perhatian sekali. Saya tersenyum seadanya. Iya mbak, suami saya juga sibuk. Kartu debit yang saya berikan padanya untuk digesek, di atasnya tercetak jelas nama saya. Anissa Wulandari. Nomor rekening itu terhubung dengan jaringan investasi raksasa yang jika ibu mertua saya tahu, mungkin dia tidak akan bisa tidur beberapa malam. Keluar dari bank, saya berdiri di bawah naungan pohon flamboyan, mengamati lalu lalang kendaraan. Pikiran saya melayang ke suatu sore beberapa tahun lalu, sekitar 3 bulan sebelum pernikahan. Saat itu, saya dan ayah duduk di ruang kerjanya. Di atas meja ada setumpuk dokumen dan sertifikat hak milik, SHM, villa di Pondok Indah. Ayah memegang pena tetapi belum menandatangani. Beliau menatap saya, matanya yang mulai keruh karena sakit tetap terlihat tajam. Kamu yakin mau menyembunyikan semuanya, Nisa? Kamu mau menikah tanpa memberitahu calon suamimu siapa keluargamu, kaya atau miskin? Itu hakmu. Tapi ingat, kalau kamu mau menguji seseorang, kamu harus siap menerima hasilnya. Ya, saya duduk di seberangnya, tangan saya mencengkeram pinggiran meja. Iya, ya. Nisa tahu, Nisa tidak mau ada orang yang mendekati Nisa karena uang ayah. Nanti kalau dia memang tulus sama Nisa, baru kita beritahu. Ayah tersenyum tipis. Orang bilang, kaya ganti teman, naik pangkat ganti istri. Uang adalah ujian karakter tercepat. Kamu mau pakai itu untuk menguji dia, silakan. Tapi kamu harus tetap waspada. Jangan terbuai kata-kata manis sampai lupa apa yang ada di tanganmu. Kendali ada di tanganmu, jangan biarkan orang lain merebutnya. Saya mengangguk. Hari itu kami menandatangani akta jual beli rumah. SHM atas nama saya. Uang ditransfer. Kontrak disimpan di brankas pengacara kepercayaan ayah. Beberapa bulan kemudian, ayah meninggal. Saya membawa SHM itu pulang dan menyembunyikannya di balik lukisan di kamar saya, seolah menyembunyikan sebagian kenangan. Sejak menjadi menantu, setiap kali ibu mertua berkata rumah anakku, barang-barang anakku, saya teringat pesan terakhir ayah. Rumah itu milikmu, jangan biarkan orang lain mengusirmu dari rumahmu sendiri, Nisa. Namun, ada kalanya saat bercermin dengan celemek penuh noda minyak dan rambut diikat seadanya, saya ragu. Sebenarnya saya tinggal di rumah sendiri atau menumpang di rumah orang lain? Sore harinya, saya mendorong kursi roda ibu mertua ke teras depan untuk mencari angin. Beliau duduk di kursi rotan, tangannya memutar tasbih, sambil tetap mengamati tetangga. Dari rumah sebelah terdengar suara tangisan bayi. Tak lama, tetangga sebelah keluar menggendong bayinya yang baru lahir. Nenek si bayi berdiri di dekatnya, semua tersenyum bahagia. Ibu mertua saya melihat pemandangan itu, matanya sedikit berkaca-kaca. Tuh, lihat. Setiap rumah ada suara anak kecil, cuma rumah ini yang sepi. Anak kecil bergantung pada ayahnya, orang tua bergantung pada anaknya. Nanti kalau ibu jatuh, tidak ada cucu yang lari menolong, bisa-bisa ibu mati sendirian. Saya mendorong kursinya perlahan, suara saya lelah, tapi tetap dibuat lembut. Ibu jangan bicara begitu, tidak baik. Nanti kalau rezekinya sudah datang, Nisa pasti akan berusaha agar ibu bisa menimang cucu. Rezeki, rezeki. Dia mengulang kalimat yang sama, lalu menoleh ke arah saya. Suaranya datar, tapi terdengar seperti gergaji. Ibu beritahu kamu dari sekarang. Kalau suatu saat nanti Baskara ingin punya anak, ingin menikah lagi, ibu tidak akan melarangnya. Laki-laki itu butuh penerus. Jangan salahkan ibu, jangan salahkan dia. Di dunia ini, anak lebih hebat dari ayah itu anugerah, tapi kalau tidak punya anak, anugerahnya dari mana? Saya menatap profil wajahnya, melihat jelas setiap kerutan di sudut matanya, setiap helai rambut putih di bawah sinar senja. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita yang dibesarkan dengan pandangan kuno,
yang menganggap melanjutkan garis keturunan adalah tujuan hidup. Tapi mengerti adalah satu hal, mampu menahannya adalah hal lain. Di dalam hati saya, ada sesuatu yang runtuh. Kalimat menikahi Mas Baskara adalah keputusan terbaik yang pernah saya yakini, sekarang terdengar seperti lelucon. Senja mulai turun, cahaya keemasan perlahan meninggalkan teras. Saya mendorong kursi roda ibu ke dalam, sambil berkata pada diri sendiri, aku masih muda, hidup masih panjang. Tali yang diregangkan terus-menerus, lama-lama akan putus juga. Jika suatu hari tali ini benar-benar putus, aku harus tahu cara memegang ujungnya, bukan membiarkan orang lain mengikatku kembali. Keesokan paginya, baru pukul 5 pagi, saya sudah bangun. Saya memasak bubur untuk ibu mertua, menyiapkan bekal untuk Mas Baskara, lalu berkata dengan ragu, Bu, pagi ini Nisa mau ke pasar induk Kramat Jati ya, mau belanja stok untuk di freezer, biar lebih murah. Mungkin pulangnya agak lama. Mendengar kata murah, nada suara Ibu Ratih langsung melunak. Ya sudah, kalau ke pasar induk, pilih yang bagus. Jangan karena murah malah beli yang busuk, zaman sekarang harus pintar-pintar berhemat. Iya Bu, Nisa tahu. Saya mengeluarkan motor matic tua dari garasi, berkendara sebentar sampai ke ujung jalan, lalu berbelok ke sebuah warung kopi kecil. Di sana, saya memesan ojek online, menitipkan motor saya pada tukang parkir yang sudah kenal, dan hanya membawa tas kain lusuh. Sebuah mobil Avanza berhenti. Saya naik dan berbisik pada sopir, Pak, tolong ke apartemen di BSD City, ya. Sopir itu mengangguk. Mobil melaju kencang. Setelah melewati tikungan, barulah saya bisa bernapas lega, seolah baru saja turun dari panggung sandiwara. Pintu apartemen rahasia saya di BSD terbuka, aroma terapi serai dan jeruk langsung menyambut. Tidak ada lagi bau minyak angin dan balsam seperti di rumah mertua. Kepala saya terasa lebih jernih, saya menggantung tas kain di kursi, membuka lemari pakaian. Di cermin, Anissa si menantu kampungan perlahan menghilang. Saya melepas jepit rambut murahan, menggerai rambut, mengeringkannya sedikit, dan merapikan alis. Saya memulas lipstik berwarna nude. Dari laci, saya mengambil gaun hitam pas badan, mengenakan blazer krem, dan sepatu hak tinggi yang sudah nyaman di kaki. Tas tangan bermerek yang tersimpan di dalam kotaknya juga saya keluarkan. Di pergelangan tangan, jam tangan emas tipis berkilauan. Saya menatap diri saya di cermin, tersenyum sinis. Selamat datang kembali, Direktur Cipta Hati Kapital. Ponsel menunjukkan jadwal pertemuan jam 9 pagi dengan perwakilan grup retail Jepang di Plaza Indonesia. Saya menarik koper kecil berisi dokumen, turun lift, dan memesan taksi lain. Pusat perbelanjaan terasa sejuk. Suara sepatu hak tinggi saya beradu dengan lantai marmer yang mengkilap. Di sebuah kafe di lantai 4, seorang pria Jepang berusia 40-an sudah menunggu, di sampingnya seorang penerjemah muda. Kami berjabat tangan dan bertukar kartu nama. Kartu nama kecil itu bertuliskan, Anissa Wulandari, Direktur Investasi, Cipta Hati Capital. Saya melihat mata klien itu sedikit berbinar, sangat berbeda dengan tatapan ibu mertua saat melihat saya dengan celemek penuh noda. Percakapan kami berlangsung lebih dari 1 jam. Kami membahas lokasi, kebiasaan belanja konsumen Indonesia, dan rencana pengembangan jaringan supermarket baru. Saya menganalisis angka, menyajikan beberapa skenario. Pria itu mengangguk-angguk, tersenyum, dan meminta pertemuan lanjutan di kantor. Selesai pertemuan, bahu saya terasa lebih ringan. Disinilah seharusnya saya berada. Meja kerja, data, kontrak. Bukan dapur yang penuh bau terasi dan omelan. Saya berjalan santai ke lantai dasar, berencana mampir ke konter kosmetik untuk membeli krim pelembab yang hampir habis. Saat melewati area perhiasan, saya tiba-tiba berhenti. Sebuah tawa yang familiar terdengar, tawa yang sombong dan pamer. Yang penting kamu suka, sayang. Buat Mas, uang bukan masalah. Asalkan Rini senang, Mas juga senang. Dari balik pilar marmer, saya mengintip. Di depan konter perhiasan yang berkilauan, ada Mas Baskara, suami saya. Mengenakan setelan abu-abu yang sama seperti semalam, dasi bergaris, rambut disisir klimis. Di sampingnya, seorang gadis muda dengan gaun ketat pendek, bahu terbuka, dan sepatu hak tinggi merah menyala.
Dia memeluk lengan Mas Baskara, suaranya manja. Mas Baskara, aku suka kalung yang itu, loh. Yang liontinnya bentuk hati ada berliannya. Cantik banget. Pramuniaga dengan sigap menyahut, betul, Pak. Model ini lagi tren sekali. Harganya 90 juta rupiah, lengkap dengan sertifikat. Saya melihat Mas Baskara tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam dari dompetnya. Bukan kartu bank biasa. Saya sudah hafal logo-logo fintech ilegal. Hanya dengan melihatnya, saya tahu itu jenis kartu kredit dengan bunga selangit. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan kartu itu, tapi mulutnya masih berkata dengan lantang, "Gesek saja, Mbak. Buat Mas, ini masalah kecil. Jangan sampai pacar Mas sedih." Gadis itu tertawa genit, berjinjit dan mencium pipi Mas Baskara. "Sayang banget sama Mas. Nanti apapun yang Rini punya, Rini kasih buat Mas semua." Saya berdiri di sana, anehnya sangat tenang. Jantung saya tidak lagi berdebar kencang seperti dulu saat masih percaya penuh padanya. Saya mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi video, dan mengarahkan kamera dari balik pilar. Layar ponsel menangkap dengan jelas, Mas Baskara. Gadis itu, kalung berlian, struk senilai 90 juta rupiah, dan kartu kredit hitam itu. Mesin EDC berbunyi. Pramuniaga menunduk. Transaksi disetujui. Saya mendengar suara mesin cetak struk, rasanya seperti mendengar sobekan terakhir dari rasa hormat saya padanya. Di rumah, dia menyuruh saya berhemat dengan uang 15 juta untuk seluruh keluarga. Di sini, dia menghabiskan 6 kali lipatnya untuk sebuah kalung buat selingkuhannya. Benar-benar besar pasak daripada tiang. Saya mematikan rekaman, menyimpan video itu di folder khusus yang dilindungi kata sandi, bukti perselingkuhan, bukti pemborosan, bukti utang. Semuanya tersimpan rapi di ponsel kecil saya. Gadis itu berkata dengan riang, "Malam ini kita ke Bali." "Ya, Mas. Aku sudah pesan kamar di resort. Anggap saja merayakan kalung baru ini." Mas Baskara tertawa. "Oke, biar Mas pulang dulu selesaikan beberapa urusan, nanti kita berangkat biar tenang." Saya tersenyum sinis. Selesaikan beberapa urusannya itu mungkin adalah menandatangani vonis untuk hidupnya sendiri. Saya berbalik, melangkah keluar dari pusat perbelanjaan. Setiap langkah terasa lebih mantap. Di kepala saya, kepingan-kepingan puzzle selama beberapa tahun terakhir mulai menyatu menjadi sebuah gambaran yang utuh. Ayah. Nisa menuruti kata-kata ayah untuk memegang kendali. Tapi sepertinya, sudah saatnya Nisa menggunakan pisau ini untuk memutus tali yang mengikat. Sore harinya, saya tiba di rumah saat hujan baru saja reda. Halaman masih basah. Di dalam rumah sepi. Ibu mertua sedang pergi pengajian, Mas Baskara belum pulang. Suasana begitu hening, seolah sengaja memberi ruang untuk sesuatu yang akan terjadi. Saya mengunci pintu kamar, menarik tirai. Lukisan bunga teratai hasil sulaman saya yang tergantung di dinding selama ini terlihat biasa saja, tapi bagi saya, itu seperti pintu rahasia. Saya mendekat, menurunkan lukisan itu. Di balik dinding bercat putih, ada sebuah kotak kecil di mana salah satu ubin keramiknya memiliki corak yang sedikit berbeda. Saya menekannya perlahan, terdengar bunyi klik. Sebuah kompartemen tersembunyi terbuka, memperlihatkan brankas berwarna abu-abu. Setelah memasukkan kode, pintu brankas terbuka. Saya menarik napas dalam-dalam, tangan saya meraba tumpukan dokumen. Yang pertama adalah sertifikat hak milik, SHM, Villa Pondok Indah. Sampulnya bertuliskan jelas. Anissa Wulandari, tanggal penerbitan. 3 bulan sebelum hari pernikahan. Saya membolak-baliknya. Rasanya seperti menepuk pundak sendiri. Rumah ini milikmu, jangan lupa. Berikutnya adalah setumpuk dokumen tebal. Akta pendirian dana investasi Cipta Hati, risalah penyertaan modal, surat konfirmasi kepemilikan 80% saham PT Jaya Perkasa. Nama Baskara Wijoyo tercantum di bagian direktur utama yang diangkat, bukan sebagai pemilik. Di paling bawah, ada selembar surat gugatan cerai, yang sudah dicetak, bagian pembagian harta gonogini sengaja dikosongkan. Di sudut kanan, ada kolom untuk tanda tangan suami dan istri. Saya meletakkan ujung jari di kolom miliknya, hati saya terasa tenang. Ayah,
Nisa menepati janji ayah. Nisa tidak memberikan semuanya pada orang lain, tapi Nisa telah salah menaruh kepercayaan. Sekarang, Nisa akan memperbaikinya. Saya duduk di tepi tempat tidur, memandang sekeliling kamar. Lemari pakaian, ranjang kayu, rak TV. Dari luar, semua orang mengira ini milik keluarga Wijoyo. Hanya saya dan beberapa stempel merah di dokumen ini yang tahu kebenarannya. Terdengar suara ibu mertua memanggil dari luar gerbang. Nisa, bukakan pintu buat ibu. Saya memasukkan kembali semuanya ke dalam brankas, menutupnya, dan menggantung lukisan seperti semula. Kamar tidur kembali ke keadaan normal. Di ruang tamu, saya kembali menjadi menantu yang penurut. Saya membuka gerbang, memapah ibu masuk, dan membuatkan segelas air hangat. Sambil minum, dia bercerita tentang pengajian, mengeluh ceramah hari ini tidak sebagus minggu lalu. Saya duduk mendengarkan, mulut tersenyum, tapi kepala saya sedang menyusun rencana. Malam itu, setelah ibu tidur, saya membawa ponsel ke balkon dan menelpon Citra. Cit, aku sudah dapat buktinya. Di seberang sana, hening sejenak, lalu terdengar suara bersemangat, Mas Baskara sama selingkuhannya? Iya. Video, struk, kartu kredit ilegal, lengkap semua. Rencana kita bisa dijalankan. Citra tertawa kecil. Bagus. Kalau begitu, besok pagi kamu bawa SHM asli, dokumen dana investasi, dan surat gugatan cerai itu ke kantorku. Aku akan perbaiki klausulnya supaya dia tanda tangan tanpa sadar apa saja yang akan hilang darinya. Kalau mau pergi, harus pergi dengan tangan kosong. Saya bersandar di pagar balkon, menatap taman yang gelap. Suara jangkrik terdengar samar. 5 tahun ini aku sudah lelah, Cit. Besok, aku akan letakkan surat itu di tengah meja ruang tamu. Kita lihat, dia pilih istri atau pilih kebebasan. Tenang saja, karma itu ada. Kamu hanya mengembalikan semuanya ke tempat yang semestinya, kata Citra, suaranya serius tapi menenangkan. Setelah menutup telepon, saya berdiri sejenak. Aroma bunga Kamboja dari taman menguar lembut. Sebuah beban di hati saya terasa terangkat. Bukan kelegaan total, tapi setidaknya, saya sudah meletakkan tangan saya di tombol pemutus. Besok, di meja ruang tamu rumah ini, tidak hanya akan ada teko-teh, tapi juga putusan akhir dari sebuah pernikahan. Keesokan paginya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan untuk memasak hidangan yang rumit, melainkan untuk menyeduh satu teko-teh tubruk yang wangi. Teh dari Pekalongan yang ayah kirimkan saat saya baru menikah, masih tersisa setengah. Hari ini, saya pikir ayah pasti ingin minum teh bersama saya. Saya memasang taplak meja yang bersih, meletakkan teko dan 2 cangkir porselen putih. Tepat di tengah meja, saya meletakkan surat permohonan cerai atas kesepakatan bersama yang sudah diisi lengkap, hanya menyisakan kolom tanda tangan. Pulpen bertinta biru diletakkan rapi di atasnya. Secara keseluruhan, tampilannya tidak berbeda dengan setumpuk berkas perusahaan yang biasa saya tangani. Bedanya, ini adalah berkas untuk mengakhiri kehidupan saya sebagai seorang menantu. Sekitar jam 7 pagi, terdengar suara langkah sandal menuruni tangga. Ibu mertua saya, Ibu Rati, berjalan sambil meregangkan badan. Loh, kok hari ini tidak ada bau masakan? Saya mempersilakannya duduk. Hari ini ada yang mau Nisa bicarakan dengan ibu, jadi belum sempat masak. Nisa buatkan teh dulu untuk ibu. Dia baru saja akan mengomel ketika matanya tertuju pada kertas di tengah meja. Dia mengambilnya, membaca sekilas tulisan besar di atasnya, surat permohonan penggesahan perjanjian perceraian. Wajahnya langsung berubah. Anissa, apa-apaan ini? Kamu benar-benar mau menceraikan suamimu? Saya duduk tegak, kedua tangan saling bertautan. Iya, Bu. Nisa mau mengakhirinya. Sudah 5 tahun, Nisa rasa Nisa dan Mas Baskara sudah tidak saling menghormati lagi. Hidup seperti ini hanya melelahkan kami berdua. Dia menggebrak meja. Melelahkan apanya? Rumah besar. Setiap hari cuma urus makan minum. Tidak perlu pusing soal uang. Masih mau cerai? Kamu pikir hidup di luar gampang? Seorang janda itu dipandang rendah. Nisa. Perempuan yang meninggalkan suaminya akan jadi bahan tertawaan orang sekampung. Mendengar itu, hati saya terasa beku. 5 tahun ini,
Biaya hidup keluarga ini sebagian besar berasal dari uang yang saya keluarkan. Tapi di mulutnya, semuanya adalah hasil kerja keras putranya. Saya berkata dengan perlahan, Nisa tahu orang luar akan banyak bicara, tapi Nisa bisa menahannya. Asalkan ke depannya tidak ada lagi yang harus berpura-pura hidup bersama. Nisa tidak mau menunggu sampai Mas Baskara punya orang lain dan semuanya jadi lebih memalukan. Dia terdiam sejenak, lalu matanya menyipit. Maksudmu apa? Baskara pergi bertemu klien itu hal biasa. Jangan dengar hasutan orang yang mau merusak rumah tanggamu. Menantu zaman sekarang memang mengerikan. Saya menunduk menatap cangkir teh, suara saya tetap datar. Nisa tidak mendengar dari siapapun, Nisa melihat sendiri. Belum sempat saya melanjutkan, pintu depan terbuka. Mas Baskara masuk, dasi belum terpasang, tangannya memutar-mutar kunci mobil. Wah, pagi ini ada acara minum teh, ya? Ibu Ratih melambaikan tangan. Sini kamu lihat. Kelakuan istrimu yang pintar tapi tidak tahu diuntung ini. Dia mendekat, mengambil surat itu. Saya bisa melihat perubahan di wajahnya. Dari kaget, kesal, lalu tertawa. Kamu bercanda. Cara ini sudah kuno, Nisa. Mengancam cerai supaya Mas takut? Mas masih banyak kerjaan di kantor. Saya menggeleng. Aku tidak mengancam. Aku serius. Aku sudah tanda tangan. Kalau kamu juga mau bebas, tanda tangani saja. Siang ini aku ajukan ke pengadilan. Dia bersandar di kursi, tangannya menopang di meja, suaranya merendah. Kamu sudah pikir matang-matang? Setelah cerai, kamu mau kemana? Hidup dari apa? Kamu punya apa? Rumah ini? Mobil ini? Perusahaan Jaya Perkasa? Kamu pikir tidak ada hubungannya dengan Mas? Saya menatapnya lurus. Aku mau kemana dan hidup bagaimana, itu bukan urusanmu. Aku hanya bertanya, kamu mau melanjutkan pernikahan ini atau tidak? Kalau tidak, lebih baik kita selesaikan baik-baik sekarang. Ibu mertua saya menyela, seolah takut putranya ragu. Tanda tangani saja, Bas. Dia sudah mau pergi, ya biarkan saja. Banyak yang mau jadi menantu di rumah ini. Anak ibu punya kedudukan, punya perusahaan, banyak perempuan yang mau. Mengusirnya itu berkah, bukan musibah. Mas Baskara melirik ibunya, sudut bibirnya terangkat. Harga dirinya sebagai laki-laki tersengat. Dia mendengus. Baik. Kalau kamu sudah bosan, aku juga tidak memaksa. Jangan pikir dengan bercerai aku akan rugi. Dia melirik surat itu sekali lagi. Bagian harta Gonogini hanya tertulis sesuai kesepakatan, bagian utang bersama tidak ada. Dia tersenyum mengejek, bagus juga. Memang tidak ada yang perlu dibagi. Kamu keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Jangan banyak cincong. Dia mengambil pulpen, menandatanganinya dengan goresan yang kuat. Tinta biru itu tercetak jelas. Baskara Wijoyo. Melihat tanda tangan itu, hati saya seperti mendengar bunyi klik. Sebuah pintu telah tertutup. Saya menyimpan surat itu ke dalam map, berkata dengan tenang, terima kasih. Siang ini aku ada urusan, mungkin tidak pulang. Sore nanti, kamu bebas melakukan apapun. Dia berdiri, menepuk-nepuk tangannya. Bagus, kalau sudah ada panggilan dari pengadilan, kabari saja. Aku sibuk, jangan diperpanjang. Ibu mertua menimpali dari belakang, jangan lupa kemasi barang-barangmu sekalian. Ibu mau mengadakan syukuran untuk membersihkan rumah ini dari sial. Saya masuk ke kamar, mengunci pintu. Tak lama, terdengar suara mobil Mas Baskara menderu di halaman, lalu menjauh. Di cermin, saya melihat diri saya tidak menangis, hanya sedikit lelah. Saya mengambil tas tangan yang saya pakai kemarin, memasukkan surat cerai dan salinan SHM. Sebelum keluar, saya memandang sekeliling kamar. Belum saatnya mengucapkan selamat tinggal, masih banyak yang harus diselesaikan. Beberapa saat kemudian, saya sudah duduk di sebuah kafe kecil. Di seberang saya ada Citra, sahabat sekaligus pengacara saya. Citra mengambil surat itu, tersenyum sinis. Menandatanganinya lebih cepat dari yang kita duga, ya. Saya menyesap minuman, menghela napas. Harga diri. Aku hanya perlu sedikit mendorongnya, dan dia langsung masuk perangkap. Sekarang giliranmu, Citra mengangguk. Beres. Pengadilan akan memprosesnya dengan cepat. Bagian setelah ini baru seru. Jabatan direktur utama, utang-utangnya, pelan-pelan saja.
Kejahatan pasti akan mendapat balasan. Kita selesaikan sampai tuntas. Saya memandang keluar, ke arah deretan pohon trembesi yang rindang. Dulu, kalimat karma itu hanya terdengar seperti hiburan. Hari ini, bagi saya, itu adalah sebuah rencana yang jelas langkah demi langkahnya. Sore itu, pengadilan agama terasa ramai tapi hening. Saya duduk di kursi tunggu, di samping saya Mas Baskara. Suami istri, tapi di antara kami terasa ada jarak selebar kehidupan. Dia terus-menerus melihat jam, tampak gelisah. Cepat sedikit, Nisa. Jam 3 sore aku harus terbang ke Bali, tiket dan hotel sudah dipesan. Saya tersenyum tipis. Tenang saja, aku juga mau cepat selesai. Ketika nama kami dipanggil, kami masuk ke ruang sidang kecil. Hakimnya seorang wanita parubaya yang tegas. Dia melihat berkas, lalu bertanya, Bapak dan Ibu bercerai atas kemauan sendiri, sudah sepakat soal harta, tidak ada anak, dan tidak ada utang bersama, benar? Mas Baskara mengangguk cepat. Benar, Yang Mulia. Kami sudah sepakat semuanya, mohon segera diproses. Hakim menoleh ke arah saya. Saya menatap lurus. Benar, Yang Mulia. Harta atas nama masing-masing, utang yang dibuat masing-masing menjadi tanggung jawab pribadi, kami tidak ada ikatan lagi. Palu diketuk. Putusan cerai dibacakan dengan singkat. Akta cerai akan dikirimkan nanti, tapi bagi saya, momen itu sudah cukup. 5 tahun pernikahan berakhir dengan satu ketukan palu. Keluar dari gerbang pengadilan, matahari terasa menyengat. Mas Baskara melonggarkan dasinya, tampak lega. Selesai, mulai sekarang, jalan kita masing-masing. Kamu cepat bereskan barang-barangmu, ya. Ibu mau menata ulang kamarmu. Oh ya, jangan mimpi membawa apapun dari rumah itu. Rumah itu milikku dan ibuku. Kamu cuma tamu yang sudah lewat batas waktu. Saya mengenakan kacamata hitam, berkata dengan ringan, tenang saja, apa yang menjadi milikmu tidak akan aku sentuh. Dan apa yang menjadi milikku, tentu tidak akan aku tinggalkan. Dia tertawa mengejek. Kamu punya apa selain tumpukan baju dan motor butut? Sudahlah, aku sibuk. Besok aku ke Bali sama teman-teman. Nanti kalau aku pulang, kamarnya sudah harus kosong dan bersih. Dia melambaikan tangan memanggil taksi dan pergi. Saya melihatnya pergi, tidak sedih, hanya merasa sifat aslinya memang begitu. Saat merasa di atas angin, bicaranya pun berbeda. Beberapa langkah kemudian, saya mengeluarkan ponsel, menelepon Citra, sudah putusan. Di seberang sana, Citra bertanya singkat. Dia tanda tangan dengan lancar? Iya. Masih mengira dia yang menang, sekarang giliran kita. Sore itu, kami bertemu lagi di kafe biasa. Citra membentangkan setumpuk dokumen di meja, salinan SHM, akta pendirian dana investasi, surat kuasa pemegang saham Jaya Perkasa. Semuanya sudah ditandai. Langkah pertama, cerai, sudah selesai, kata Citra. Langkah kedua, siapkan surat pemberhentian Direktur Utama Jaya Perkasa. Kamu perwakilan 80% saham, kamu tanda tangan, selesai. Langkah ketiga, beritahu kantor jurusita untuk melakukan pengosongan terhadap penghuni tanpa hak di rumahmu. Saya mengangkat alis. Kata pengosongan terdengar mengerikan, ya. Citra menyesap kopinya. Di dunia ini, apa yang tertulis di atas kertas, itu yang diakui hukum. SHM atas nama siapa, dialah pemiliknya. Kita tidak melakukan kesalahan. Orang yang berbuat baik akan menuai kebaikan. Mereka sudah menghabiskan jatah kebaikannya, sekarang saatnya menuai buahnya. Saya berpikir sejenak, mungkin kalau kita beri mereka waktu beberapa hari lagi. Citra menggeleng. Nisa, kamu sudah terlalu lama berdiri di tengah. Sekarang kamu harus memilih. Terus membiarkan mereka menginjak-injakmu di rumahmu sendiri, atau ambil alih rumah itu. Tidak ada orang yang boleh menamparmu sambil menyuruhmu membuatkan teh. Saya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, lakukan sesuai prosedur. Besok, suruh orang untuk datang mengukur dan membuat berita acara kondisi rumah. Setelah itu, kirimkan surat pemberitahuan pada mereka. Dalam batas waktu tertentu, mereka harus pindah. Terlambat 1 hari, kita minta bantuan hukum. Citra tersenyum. Nah, begitu baru benar. Itu baru Anissa yang aku kenal,
bukan menantu yang dimarahi karena sayur asem. Saya tertawa, tapi mata saya sedikit perih. Mungkin karena aku yang membiarkan mereka terbiasa. Kata orang, karena biasa, jadi seenaknya. Sekarang saatnya membersihkan meja. Dalam perjalanan pulang, taksi memasuki kawasan Pondok Indah. Langit mendung. Melihat gerbang emas villa dari kejauhan, saya tidak lagi merasa takut. Kemarin, itu adalah rumah mertua. Hari ini, palu hakim sudah diketuk. Mereka hanyalah penghuni. Dan saya, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, melangkah melewati gerbang itu dengan status sebagai pemilik rumah yang sesungguhnya. Dan seorang pemilik rumah tidak akan membiarkan siapapun terus menginjak-injaknya di atas lantai yang ia bayar dengan uangnya sendiri. Sore itu, baru saja turun dari taksi di depan gerbang villa, saya merasa ada yang aneh. Pintu rumah terbuka lebar, sandal berserakan di teras. Dari dalam rumah terdengar suara gaduh, seperti laci yang ditarik paksa. Saya bergegas masuk. Ruang tamu kosong, suara itu berasal dari lantai atas. Hati saya mendadak dingin. Saya berlari ke atas, membuka pintu kamar tidur. Pemandangan di depan mata membuat saya terpaku. Pakaian saya dikeluarkan dari lemari, dilempar sembarangan di atas ranjang dan lantai. Kotak-kotak kecil, tempat saya menyimpan barang-barang pribadi dibuka paksa. Ibu Ratih sedang duduk di lantai, kedua tangannya mengaduk-aduk isi koper lama saya seperti mencari harta karun. Di sebelahnya, sebuah lemari kecil terbuka paksa, amplop-amplop berisi dokumen pribadi saya sobek berserakan. Melihat saya di ambang pintu, dia terkejut, tapi bukannya malu, dia justru bangkit dan bertolak pinggang. "Oh, sudah pulang jalan-jalannya? Pas sekali, ibu sedang mencarimu." Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Ibu sedang mencari apa di barang-barang saya?" Dia mengangkat sebuah map tipis. Ibu tanya langsung saja. "Sertifikat rumah ini di mana? Kamu sembunyikan di mana? Ibu sudah obrak-abrik lemari kamu tapi tidak ketemu? Jangan pikir ibu sudah tua jadi bodoh. Rumah ini dibeli oleh Baskara, dia yang mencicilnya. Tidak mungkin sertifikatnya atas namamu. Atau jangan-jangan kamu mau bawa lari sertifikatnya biar ibu dan anak ibu jadi gelandangan?" Saya melihat tumpukan barang yang berantakan, pakaian saya dilempar seperti kain lap. Tiba-tiba saya ingin tertawa. Selama ini dia menganggap saya menumpang, sekarang dia takut saya merebut rumahnya. Saya melangkah masuk, memunguti pakaian saya satu persatu. "Bu, saya tidak pernah menyentuh surat-surat rumah. Saya juga tidak punya niat membawa lari apapun." "Ibu tenang saja," dia membentak. "Jangan bicara begitu." Ibu tanya, "Sertifikatnya di mana?" Saya mengangkat kepala, menatapnya lurus. Kalau ibu percaya saya orang baik, ibu tidak perlu bertanya seperti itu. Kalau ibu sudah menganggap saya serakah, saya bicara apapun ibu tidak akan percaya. Dia sedikit terdiam oleh tatapan saya, lalu kembali meninggikan suara. "Kamu itu menantu di rumah ini, ibu mau periksa ya periksa saja. Ini rumah ibu, ibu tidak takut. Barang ibu, mau ibu geledah dimanapun terserah ibu. Jangan pakai alasan privasi segala." Saya meremas ujung baju di tangan saya. Kalimat rumah ibu darinya hari ini terdengar berbeda. Bukan karena maknanya, tapi karena saya tahu di atas kertas ceritanya lain. Saya berkata dengan lembut, "Saya hanya minta ibu jangan merobek barang-barang saya lagi. Baju-baju ini saya beli sendiri, tidak mengambil dari siapapun. Amplop yang ibu sobek tadi itu dokumen pribadi, bukan sertifikat." Dia melirik amplop yang sudah sobek tergeletak di lantai. Isinya memang hanya rekening koran, dan beberapa laporan keuangan yang tidak dia mengerti, membuatnya semakin kesal. "Ibu beritahu kamu, ya, kalau ibu tidak menemukan sertifikat itu, ibu akan langsung kunci semua pintu kamarmu. Kamu mau pergi kemana, silakan. Jangan harap bisa kembali ke sini lagi, jangan coba-coba mengambil apapun dari rumah ini." Saya meletakkan tumpukan baju yang sudah terlipat rapi di kursi, lalu berdiri tegak. "Kalau ibu mau mengunci kamar saya, silakan. Tapi sebelum itu, sebaiknya ibu tunggu orang dari kantor hukum datang. Mereka akan segera datang untuk membuat berita acara." Matanya membelalak. "Hukum apa? Berita acara apa?"
Kamu lapor polisi untuk menangkap ibu? Saya menggeleng. Bukan, Bu. Hanya jurusita yang datang untuk mencatat kondisi aset, biar nanti tidak ada sengketa. Saya takut nanti ada yang bilang saya merusak kunci atau mengambil barang. Saya tidak bisa membuktikannya. Wajahnya memucat. Berani kamu? Berani kamu bawa orang asing masuk ke rumah ini untuk membuat berita acara? Saya tersenyum tipis. Tentu saja, Bu. Pemilik rumah punya hak untuk mengundang siapapun. Dia baru akan membuka mulut untuk memaki ketika bel di gerbang berbunyi. Suara seorang pria terdengar dari interkom. Selamat sore. Kami dari kantor jurusita, datang sesuai jadwal janji dengan Ibu Anissa. Saya melihat ke halaman dari jendela. Sebuah mobil berhenti, beberapa orang turun membawa map dan kamera. Seorang petugas keamanan kompleks mengantar mereka masuk, sambil menunduk hormat ke arah saya di lantai atas. Wajah Ibu Ratih pucat pasi. Anissa, apa yang kamu lakukan? Saya merapikan rambut, melangkah keluar pintu. Saya melakukan apa yang sesuai dengan hukum, Bu. Ada utang, ada bayar. Ada yang menumpang, ada yang pergi. Saya mengundang mereka agar semuanya jelas untuk kedua belah pihak. Saya menuruni tangga, jantung saya berdebar teratur. Bukan karena takut, tapi sebagai persiapan. Untuk pertama kalinya di rumah ini, saya bukan lagi orang yang dibilang menumpang, melainkan orang yang membuka pintu, menandatangani surat, dan memutuskan siapa yang boleh tinggal. Langkah sepatu para jurusita menggema di lantai marmer. Mereka masuk ke ruang tamu, menunduk hormat pada saya. Selamat sore, Ibu Anissa, pemilik rumah. Mendengar dua kata itu, saya melihat ibu mertua yang berdiri di lantai atas terpaku, tangannya masih memegang baju saya. Saya mempersilakan mereka duduk, menuangkan teh, lalu memberikan map yang sudah saya siapkan. Ini adalah sertifikat hak milik asli rumah ini. Tolong bapak-bapak catat kondisi rumah dan barang-barang di dalamnya, agar nanti tidak ada sengketa. Ketua tim mengambilnya, membacanya sekilas, matanya berhenti pada baris nama pemilik, Anissa Wulandari. Oh, rumahnya atas nama Ibu Anissa? Saya mengangguk. Iya Pak. Aset yang diperoleh sebelum menikah. Ibu mertua saya turun dari lantai atas, wajahnya pucat. Apa maksudnya atas nama Anissa? Rumah ini dibeli anak saya, atas nama anak saya. Sini saya lihat, dia merebut sertifikat itu, membukanya dengan tangan gemetar. Stempel merah, tulisan cetak, tanggal penerbitan. Semuanya lebih kejam dari kata-kata apapun. Dia tergagap. Ibu Ratih terduduk lemas di sofa, matanya menatap nanar sekeliling. Jadi, selama ini aku menumpang di rumah menantuku, aku memarahinya di dalam rumahnya sendiri, saya diam. Terkadang, diam adalah jawaban yang paling jelas. Ketua tim jurusita mulai membacakan daftar aset di dalam rumah, meminta saya mengonfirmasi dan orang lain menandatangani sebagai saksi. Tangan saya mantap saat menandatangani, setiap goresan terasa seperti lapisan pelindung baru. Saat itu, terdengar suara mobil mengerem mendadak di halaman. Pintu terbuka dengan kasar. Mas Baskara masuk, masih mengenakan kacamata hitam. Ada apa ini? Siapa yang izinkan kalian masuk ke rumahku dan membuat berita acara? Dia melangkah maju, hendak merebut SHM itu. Petugas jurusita dengan sigap menghindar, tetap berkata dengan tenang, mohon tenang, Pak. Kami bekerja atas permintaan pemilik rumah. Pemilik rumahnya itu saya. Anissa, kamu main-main, ya? Dia berbalik membentak saya. Saya melepas kacamata, menatapnya lurus. Pemilik rumah adalah orang yang namanya tertera di sertifikat, Baskara. Dokumennya ada di sini, kalau kamu mau membantah, silakan ke kelurahan atau pengadilan. Jangan berteriak di depan mukaku lagi. Aku sudah lelah. Mas Baskara mengambil sertifikat itu, membaca sampai ke baris nama saya, wajahnya memucat. Dia menelan ludah. Kamu menyembunyikannya dengan baik, ya. Tapi meskipun rumah ini atas namamu, aku ini suamimu, sudah tinggal di sini 5 tahun. Kamu bukan suamiku lagi, potong saya. Surat cerai tadi pagi masih hangat. Mulai sekarang, kamu dan ibumu hanyalah orang yang menumpang. Aku sudah meminta kantor hukum untuk memberitahumu, dalam waktu 48 jam ke depan,
kalian berdua harus mengemasi barang-barang pribadi dan meninggalkan rumah ini. Setelah itu, aku akan mengganti kunci dan memasang sistem keamanan baru." Ibu mertua saya bangkit, berteriak, "Berani kamu mengusir ibu mertuamu ke jalan? Kamu tidak punya hati, Anissa. Orang-orang akan menertawakanmu." Saya menoleh padanya, berkata dengan pelan tapi tegas, "Bu, hukum tidak mengenal istilah ibu mertua dan menantu. Hanya ada pemilik rumah dan penghuni. Saya tidak mengusir ibu ke jalan, saya memberi ibu waktu untuk bersiap-siap. Saya hanya tidak akan membiarkan siapapun terus merendahkan saya di dalam rumah saya sendiri." Mas Baskara menggebrak meja. "Bagus, kamu hebat sekali. Kamu pikir dengan mengusirku semuanya selesai? Bagaimana dengan perusahaan Jaya Perkasa? Jabatanku sebagai direktur utama? Sahamku?" Saya menatapnya lurus, senyum saya setipis mata pisau. Jaya Perkasa adalah perusahaan yang 80% sahamnya dimiliki oleh dana investasi Cipta Hati. Dan kamu tahu betul, Cipta Hati itu milik siapa? Berkas penyalahgunaan keuangan, utang di fintech ilegal untuk membeli berlian buat selingkuhanmu, semuanya sudah aku kumpulkan. Gunakan waktu 2 hari ini untuk berpikir, mau pergi dengan tenang atau aku bawa semuanya ke pengadilan dan polisi. Terlalu sering berjalan di malam hari, suatu saat akan bertemu hantu. Aku tidak mau bicara banyak lagi. Suasana di ruangan menjadi tegang. Ibu mertua saya beberapa kali membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Mas Baskara meremas sertifikat itu, keringat membasahi dahinya meskipun AC menyala dingin. Petugas jurusita memecah keheningan. "Baik, kami akan bacakan kembali berita acaranya. Setelah hari ini, semua yang tercatat akan menjadi dasar untuk menghindari kesalahpahaman. Saya rasa ini adil untuk kedua belah pihak." Saya mengangguk ringan. Di dalam hati, saya tahu langkah berikutnya akan lebih bergejolak. Tapi setidaknya hari ini, saya sudah bisa berdiri tegak. Para hadirin sekalian, sampai di sini mungkin banyak yang ikut merasa geram seperti saya waktu itu. Jika Anda merasa apa yang dilakukan Anissa ini benar atau salah, silakan tinggalkan suka dan komentar di bawah. Coba bayangkan, jika Anda berada di posisi diremehkan di dalam rumah yang sertifikatnya atas nama Anda, apa yang akan Anda lakukan? Mari berbagi cerita. Karena setelah ini, apakah Mas Baskara dan ibunya akan pindah dengan damai, atau masih ada drama lain? Mari kita simak kelanjutannya. Setelah para jurusita pergi, rumah menjadi sunyi senyap. Ibu mertua duduk termangu di sofa, tangannya masih memeluk SHM itu seperti memeluk vonis hidupnya. Mas Baskara membanting pintu ruang kerja. Suara kursi yang digeser di lantai terdengar memekakan telinga. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya hanya berbisik pada Pak Heru, kepala tim keamanan yang direkomendasikan Citra. "Pak, tolong tugaskan orang untuk berjaga di dalam rumah selama 2 hari ini. Tugas utamanya mengawasi agar tidak ada aset yang hilang. Selebihnya, tolong ditangani dengan baik-baik." Saya tidak mau ada keributan. Pak Heru mengangguk. "Ibu tenang saja. Siapapun yang membawa barang keluar akan kami catat dan foto. Kalau memang barang pribadi, kami izinkan. Kalau aset rumah, kami akan minta untuk ditinggal." Malam pertama, saya mendengar suara koper diseret di lantai atas, sesekali diiringi isak tangis ibu mertua. "Ya Tuhan, kenapa nasibku dan anakku jadi begini? Rumah yang tadinya damai, tiba-tiba muncul sertifikat sialan ini." Saya mematikan lampu ruang tamu dan masuk ke kamar. Pintu sudah terkunci. Lukisan bunga teratai diam di dinding. Saya berbaring, mata menatap langit-langit. Anehnya, malam itu saya tidak menangis, hanya merasa lebih ringan. Meskipun di luar sana suara lemari yang digeser masih terdengar, seolah mengingatkan, besok, rumah ini akan berbeda. Keesokan paginya, baru saja saya keluar dari kamar. Saya sudah disambut pemandangan klasik, perdebatan. Pak Heru berdiri di depan pintu kamar ibu mertua, tangannya memegang sebuah pengering rambut berwarna ungu. Ibu Ratih menarik-narik sebuah kantong plastik. Saya bilang, "Ini punya saya." Pak Heru tetap tenang. "Maaf, Bu. Alat ini ada di dalam daftar aset yang diberikan Ibu Anissa, fakturnya atas nama beliau. Kami tidak bisa izinkan untuk dibawa. Tapi untuk pakaian dan barang-barang pribadi Ibu, kami tidak akan sentuh." Saya melirik,
Di dalam kantong itu ibu juga memasukkan satu set cangkir porselen dan sebuah vas bunga kecil. Semuanya barang yang saya beli, tapi sepertinya di kepalanya, apapun yang ada di kamarnya adalah miliknya. Saya melangkah mendekat, suara saya datar. Bu, saya tidak pelit dengan barang-barang itu. Tapi karena sudah ada berita acara, saya harus mengikuti aturan. Silakan ibu bawa pakaian dan barang pribadi ibu. Yang saya beli, izinkan saya simpan sebagai kenang-kenangan kita pernah tinggal bersama. Ibu mertua menoleh tajam. Kenang-kenangan apa? Kamu itu kejam, Anissa. Aku dan anakku diusir dengan tangan kosong, sementara kamu di sini enak-enakan. Saya menghela napas. Bu, selama ini siapa yang bayar listrik, air, gaji ART, dan obat-obatan, ibu juga tahu. Saya tidak mau berdebat lagi. Sekarang kita sudah jalan masing-masing. Mari kita jaga ucapan kita, agar tidak saling menyakiti. Dengan kesal, akhirnya dia melepaskan kantong itu. Pak Heru mengambil set cangkir dan meletakkannya kembali di lemari. Hanya beberapa setel baju lama yang ikut masuk ke dalam koper usangnya. Sementara itu, Mas Baskara sepanjang pagi hanya mondar-mandir di halaman, telepon menempel di telinga. Dari lantai atas, saya mendengar samar-samar. Bro, gue lagi butuh dana nih, pinjam dulu 300 juta dong. Atau Pak D, bisa tolong carikan saya posisi manajer di tempat Pak D? Saya sudah resign dari Jaya Perkasa. Setiap panggilan berakhir, bahunya terlihat semakin berat. Sampai siang, dia mengurung diri di kamar. Tak lama, suaranya terdengar lirih tapi mendesak. Rini, ini Mas. Mas lagi ada masalah besar. Bisa tolong jual kalung yang Mas belikan kemarin? Mas benar-benar dijebak sama istri Mas, sekarang Mas harus bayar utang. Saya tidak mendengar jawabannya, hanya melihat dia terdiam sangat lama. Ketika pintu terbuka, matanya merah. Telepon dilempar ke meja hingga layarnya retak. Dia menengadah ke atas, tatapannya bertemu dengan saya, yang sedang berdiri di tangga. Di matanya ada amarah, ketakutan, dan kepahitan. Di mata saya, hanya ada kelelahan. Dia menggeram, kamu puas. Saya bersandar di pegangan tangga. Kamu yang menandatangani surat cerai itu. Aku hanya melakukan bagianku. Setiap orang harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Aku juga sudah menanggungnya selama 5 tahun, itu tidak sedikit. Dia mendengus, berbalik dan membanting pintu kamar lagi. Sepanjang hari kedua, rumah ini seperti terminal. Petugas jasa pindahan datang. Tim keamanan memeriksa setiap kardus dan tas. Ibu mertua menangis sambil memaki, tapi karena lelah, suaranya semakin pelan. Mas Baskara diam membisu. Menjelang sore, semua barang milik mereka sudah terkumpul di beberapa koper dan tas usang. Sebaliknya, rumah terasa lebih luas dan tenang. Suara omelan yang biasa terdengar telah lenyap. Saya melihat jam. Batas waktu 48 jam hampir habis. Sebentar lagi, mereka akan melangkah keluar dari gerbang ini. Saya akan tinggal di rumah yang pernah menjadi medan perang, yang kini kembali menjadi tempat untuk bernapas. Badai di hati saya belum sepenuhnya reda, tapi setidaknya tidak lagi mengamuk. Di depan, pasti masih banyak tantangan. Tapi setidaknya, saya telah melakukan hal tersulit. Berani berdiri tegak di rumah saya sendiri. Sore di hari kedua, langit Jakarta mendung. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 4. Pak Heru mendekat dan berbisik, Ibu Anissa, kurang dari 1 jam lagi batas waktu 48 jam habis. Di depan gerbang kompleks, sepertinya ada beberapa orang asing. Saya duga mereka penagih utang Mas Baskara. Saya mendekati layar monitor CCTV, memperbesarnya. Terlihat beberapa pria bertato, mengenakan jaket, berdiri bersandar di motor. Mereka tidak membuat keributan, tapi cara mereka menunggu sudah jelas. Hati saya mencelos. Dia meminjam uang untuk membiayai selingkuhannya, dan akhirnya ditagih tepat di depan rumah mantan istrinya. Saya berkata pada Pak Heru, tolong pastikan semua pintu dan gerbang terkunci rapat. Jangan izinkan mereka masuk. Urusan Mas Baskara biar dia selesaikan sendiri. Saya tidak mau terlibat. Pukul 5 kurang 10 menit, Mas Baskara dan ibunya akhirnya selesai memindahkan semua barang ke ruang tamu. 3 koper, beberapa kantong plastik, dan sebuah kipas angin tua. Ibu mertua berdiri di tengah ruangan, matanya menyapu sekeliling.
Jadi, besok aku tidak bisa lagi masuk ke rumah ini? Saya berdiri di seberang meja. Saya sudah memberikan waktu 2 hari. Sekarang, saya hanya minta ibu membawa apa yang menjadi milik ibu. Sisanya, anggap saja kita sudah selesai urusan. Matanya menatap saya, tidak lagi hanya benci, tapi juga kekecewaan. Dulu saat kamu datang jadi menantu, aku pikir kamu beruntung bisa masuk ke keluarga ini. Ternyata, dia mendengus. Mas Baskara, yang sejak tadi diam, akhirnya menarik kopernya ke dekat pintu. Dia menoleh pada saya. Izinkan aku tinggal seminggu lagi, sampai aku dapat tempat baru. Di luar ada mereka, kamu lihat sendiri. Kalau kamu usir aku sekarang, sama saja mendorongku ke mulut harimau. Saya menatapnya lurus, kali ini tanpa panggilan Mas. Baskara, aku tidak punya utang apapun lagi padamu. Utangmu pada orang lain, kamu yang buat, kamu yang selesaikan. Di dunia ini, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kalau aku izinkan kamu bersembunyi di sini, besok mereka akan datang dan menyeretku ke dalam masalahmu. Aku tidak sebodoh itu lagi. Matanya menyipit. Kamu keras kepala sekali ya. Kamu pikir hidupmu akan bersih selamanya? Saya tersenyum tipis. Semua bukti ada di atas kertas. Siapa yang pegang kendali, kamu tahu. Aku memilih cara damai dengan memintamu pergi. Jangan paksa aku melakukan cara lain. Dia meremas gagang kopernya hingga buku-buku jarinya memutih. Suatu hari kamu akan merasakan balasannya, Anissa. Perempuan bercerai, setinggi apapun rumahnya, di mata orang tetap saja seorang janda. Saya menjawab dengan tenang. Lebih baik disebut janda tapi bisa hidup dengan kepala tegak, daripada bersama suami yang menganggapku bayangan. Aku sudah memilih jalanku. Pak Heru melangkah maju. Bapak, Ibu, mohon maaf. Sudah waktunya. Kami harus serah terima kunci kepada Ibu Anissa. Silakan bawa barang-barang Anda keluar gerbang. Ibu mertua berjalan terhuyung-huyung, sesekali menoleh ke belakang. Mas Baskara menarik kopernya tanpa berkata-kata. Begitu gerbang besi terbuka, para pria di luar langsung mendekat. Salah satunya tertawa. Wah, Mas Baskara akhirnya keluar juga. Kita sudah nunggu dari tadi siang loh. Kenapa tidak diajak masuk? Mas Baskara terpaku, wajahnya pucat. Dia berdiri tepat di antara halaman rumah dan trotoar, menoleh ke arah saya. Izinkan aku masuk lagi sebentar saja, sampai mereka pergi. Saya menggeleng, tangan saya berada di tombol pengendali gerbang. Aku sudah bilang, begitu kamu melangkah keluar dari gerbang ini, kamu bukan lagi bagian dari rumah ini. Salah satu pria itu menatap saya, tersenyum sinis. Mbaknya cantik, bicaranya juga tegas. Tenang saja Mbak, utang Mas Baskara, biar dia yang bayar. Kami tidak akan mengganggu Mbak. Dia menepuk bahu Mas Baskara. Ayo, Mas, kita cari tempat lain untuk ngobrol. Ibu mertua saya jatuh terduduk di dekat gerbang, menangis. Ya Tuhan, kalian mau apa dengan anakku? Pria itu menjawab dengan dingin, salah atau benar, surat utangnya sudah ditandatangani, Bu. Kami hanya butuh uangnya, bukan nyawanya. Tapi kalau ada yang telat bayar, kami harus ingatkan. Mas Baskara menatap saya, untuk terakhir kalinya. Anissa, awas kamu nanti. Saya menekan tombol. Gerbang perlahan tertutup, memutus tatapan itu. Di celah terakhir sebelum gerbang tertutup rapat, saya melihat seorang pria yang pernah duduk angkuh di ujung meja makan, kini berdiri lesu di tengah jalan, diapit oleh beberapa pria berwajah dingin. Brak, gerbang tertutup. Suara bising di luar terhalang, hanya terdengar samar-samar. Di halaman, angin menggoyangkan pot-pot bunga kertas, kelopaknya berguguran. Saya berbalik, menatap rumah yang kini kosong. Anehnya, tidak terasa hampa. Justru terasa damai. Saya berkata pada diri sendiri, mulai hari ini, Anissa, kamu bukan lagi menantu siapapun. Kamu adalah pemilik rumah dan pemilik hidupmu sendiri. Saya melangkah masuk, mengunci pintu dari dalam. Untuk pertama kalinya, saya merasa pintu di belakang saya ini benar-benar pintu milik saya. Malam pertama setelah gerbang itu tertutup, saya tidak menyalakan TV atau musik. Saya hanya berjalan mengelilingi rumah. Ruang tamu yang luas, tidak ada lagi suara sandal, batuk, atau omelan. Meja makan yang sepi,
kursi di ujung meja kosong. Foto pernikahan sudah saya turunkan, hanya menyisakan bekas pudar di dinding. Saya naik ke ruang kerja, membuka laptop yang telah menemani saya membuat banyak kontrak. Di sana ada email dari Citra, besok jam 9 pagi di ruang rapat utama Jaya Perkasa. Kamu harus datang sebagai perwakilan Cipta Hati. Drama ini butuh pemeran utamanya. Saya tersenyum tipis. 5 tahun saya berdiri di belakang panggung. Kali ini, saatnya saya naik ke panggung untuk membereskan kekacauan. Keesokan paginya, saya mengenakan setelan putih sederhana, rambut disanggul rapi. Di cermin, tidak ada lagi menantu berantakan dengan tangan berbau bumbu. Yang ada adalah Anissa sebelum menikah. Saya berjalan masuk melalui lobi utama PT Jaya Perkasa. Resepsionis terkejut. Maaf, ibu cari siapa? Saya meletakkan kartu nama saya. Tolong sampaikan pada asisten Bapak Baskara. Perwakilan dari Dana Investasi Cipta Hati datang untuk rapat Dewan Direksi. Dia melirik kartu nama saya, terperanjat. Baik, Bu. Silakan naik ke lantai 10. Ruang rapat sudah ramai. Saat pintu terbuka dan Mas Baskara masuk, dia tertegun melihat saya sudah duduk di kursi utama. Dia tersenyum sinis. Wah, Cipta Hati akhirnya menampakkan diri, ya, rapat dimulai. Agenda utamanya adalah perubahan susunan direksi. Ketua rapat, Pak Santoso, membacakan laporan audit internal. Berdasarkan temuan, Direktur Utama saat ini, Bapak Baskara Wijoyo, terbukti melakukan banyak pengeluaran yang tidak jelas, menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan menandatangani perjanjian pinjaman berisiko tinggi yang merusak reputasi perusahaan. Mas Baskara menggebrak meja. Saya protes. Laporan itu tidak objektif. Citra, yang duduk di samping saya, angkat bicara dengan tegas. Semua bukti terlampir. Jika Bapak Baskara merasa tidak benar, silakan ajukan gugatan. Tapi dalam lingkup perusahaan, pemegang saham mayoritas berhak meminta pemberhentian jika direksi menimbulkan risiko. Pak Santoso melanjutkan, Dana Investasi Cipta Hati memegang 80% saham. Usulan pemberhentian sudah diajukan. Sekarang kita akan melakukan pemungutan suara. Mas Baskara menoleh pada saya, suaranya merendah. Kamu mau menghancurkanku sampai akhir, ya? Saya menatapnya balik. Aku tidak menghancurkan siapapun. Aku hanya membersihkan kekacauan yang kamu buat. Aku memilih untuk melakukan hal yang benar kali ini. Pemungutan suara dilakukan. Hampir semua tangan terangkat, kecuali tangan Mas Baskara. Hasilnya sudah jelas. Dengan ini, Dewan Direksi menyetujui pemberhentian Bapak Baskara Wijoyo dan menunjuk Bapak Arif sebagai PLT Direktur Utama. Mas Baskara bangkit, menendang kursinya. Saya tidak terima. Tanpa saya, perusahaan ini mau jadi apa? Anissa, kamu pikir punya uang bisa seenaknya? Saya tetap duduk tenang. Tanpa kamu, Jaya Perkasa tetap didirikan, tetap mendapat modal. Tanpa modal dan reputasi, apa yang bisa kamu lakukan? Coba lihat kontrak-kontrak besar itu. Mereka percaya pada siapa? Pada dana investasi, atau pada namamu? Matanya memerah. Kamu kejam sekali, An. Saya tersenyum sedih. Yang kejam itu berselingkuh, menggunakan uang perusahaan untuk membeli berlian, dan meninggalkan utang untuk banyak orang. Aku hanya menarik kembali benang yang kusut. Utang darah dibayar darah, utang uang dibayar uang. Aku tidak mau ada orang lain yang menanggung bebanmu lagi. Dia membanting map di meja, keluar ruangan sambil menendang pintu. Suara berak, menggema, ruangan hening sejenak. Pak Santoso menggelengkan kepala. Mari kita lanjutkan, Bu Anissa, Pak Arif. Kita bahas rencana restrukturisasi. Saya mengangguk. Ada orang yang jika tidak dibiarkan jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, mereka tidak akan pernah berhenti. Sore itu, saat meninggalkan gedung, saya menatap papan nama Jaya Perkasa. Nama itu pernah membuat Mas Baskara begitu bangga. Sekarang, mungkin hanya akan terasa menyakitkan. Bagi saya, perusahaan ini seperti anak yang perlu dirawat kembali dengan benar. Dalam perjalanan pulang, di tengah kemacetan Jakarta, hati saya anehnya terasa damai. Seperti saat kita memberanikan diri memotong dahan pohon yang berpenyakit,
agar seluruh pohon bisa tumbuh sehat kembali. Malam itu, Citra menelepon lagi. An. Utang Baskara ternyata 3,8 miliar rupiah, bunganya harian. Yang memberi pinjaman itu kelompok terkenal di Jakarta Barat, bukan sekadar gertakan. Saya memejamkan mata. Saya tahu setelah kehilangan rumah, jabatan, dan selingkuhan, satu-satunya pegangan Baskara adalah gerbang rumah ini. Tapi saya juga tahu, jika saya membukanya sekali saja, saya tidak akan pernah bisa menutupnya lagi. Benar saja, 3 hari kemudian, dia datang bersama ibunya dan 2 pria bertato. Dia berdiri di luar gerbang, memohon. Izinkan aku masuk, An. Aku sudah terpojok, tolong aku sekali ini saja. Saya menjawab dari balik interkom. Urusanmu dengan penagih utang, selesaikan sendiri. Aku tidak bisa menjadikan rumahku tempat persembunyian. Ibu Ratih menangis. Nak, izinkan ibu masuk sebentar. Tinggal di kontrakan, ibu tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Hati saya terenyuh, tapi pikiran saya tetap jernih. Bu, saya mengunci gerbang bukan karena benci. Saya menguncinya untuk melindungi diri saya. Kalau hari ini saya izinkan, besok orang akan menuduh saya menyembunyikan buronan. Tiba-tiba Mas Baskara berlutut, memegang jeruji gerbang. Aku salah, aku bodoh, aku serakah. Hina aku, pukul aku. Tapi jangan biarkan aku sendirian menghadapi mereka. Aku tidak akan sanggup. An, melihat pria yang dulu angkuh kini berlutut di jalan, rasanya lebih menyakitkan dari makian apapun. Tapi saya menelan kepahitan itu. Aku sudah memberimu kesempatan selama 5 tahun, Baskara. Kamu memilih selingkuhanmu, memilih harga dirimu, memilih utang. Kamu tidak memilihku. Sekarang, aku bukan istrimu lagi. Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkanmu dari pilihan yang kamu buat sendiri. Saya menekan tombol. Gerbang perlahan tertutup, memutus tangisannya. Kira-kira setengah bulan kemudian, saya menerima telepon dari keponakan Ibu Ratih. Ibu mertua saya masuk rumah sakit karena stroke ringan. Hati saya bimbang. Saya bukan menantunya lagi. Tapi bagaimanapun, saya pernah merawatnya selama 5 tahun. Di rumah sakit, saya melihatnya terbaring lemah. Melihat saya datang, dia bergumam, "Masih mau panggil aku ibu, ya?" "Sudah kebiasaan," jawab saya. Dia menatap langit-langit. Dulu aku sombong, kupikir semua orang harus tunduk padaku. Sekarang, minum air saja harus minta tolong. Kerabat semua menjauh setelah dengar rekaman suara itu. Aku kena karma. Hidupmu baik-baik ya, Nisa. Jangan seperti aku. Saya meletakkan segepok uang di bawah bantalnya. Ini untuk biaya rumah sakit. Anggap saja ucapan terima kasih karena ibu pernah sehat dan tinggal di rumah saya. Dia melirik uang itu. Ini utangku padamu, bukan utangmu padaku. Aku terima, biar tidak jadi beban untuk anak cucu nanti. Saya pamit. Di koridor, saya berpikir, orang yang menyadari kesalahannya masih punya jalan untuk berubah. Tapi orang yang merasa dirinya selalu benar, cepat atau lambat akan mendorong dirinya sendiri ke jalan buntu. Waktu berlalu, semuanya mulai tertata. Villa saya renovasi dengan interior yang lebih cerah. Jaya Perkasa kembali profit. Suatu malam, saya mengadakan pesta kecil di taman. Hanya ada sahabat-sahabat terdekat. Citra mengangkat gelasnya. Selamat untuk Anissa, yang sudah lulus dari sekolah menantu dengan nilai sempurna. Mulai sekarang, fokuslah menjadi pemilik rumah, pemilik dana investasi, dan pemilik hidupmu sendiri. Hentikan kebiasaan berkorban sia-sia. Kami semua tertawa. Malam itu, Citra menunjukkan sebuah foto. Mas Baskara, mengendarai motor butut, mengenakan jaket ojek online. Kasihan tidak? Tanya Citra. Saya menatap foto itu lama. Tidak. Itu pekerjaan halal. Jauh lebih terhormat daripada menjadi direktur yang meminjam uang untuk selingkuhan. Semoga dia sadar dan bisa memperbaiki hidupnya. Saya mengembalikan ponsel itu, kembali ke pesta. Orang yang sudah keluar dari hidup kita, jangan lagi disimpan bayangannya di dalam hati. Pagi itu, saya berdiri di balkon. Matahari terbit, menyinari taman. Anggrek peninggalan ayah mekar dengan indah. Saya berbisik, "Ayah lihat, kan?
Anak perempuan ayah akhirnya bisa keluar dari rumah orang lain tanpa kehilangan rumahnya sendiri. Melihat kembali perjalanan 5 tahun ini, saya semakin paham. Kehebatan seorang wanita bukan pada suaminya, tapi pada kemampuannya untuk berhenti di saat yang tepat. Jika dulu saya terus bertahan, mungkin sekarang saya masih menangis di depan panci sayur asem. Saya membuka laptop dan menulis di buku harian. Pernikahan yang lama kini hanya sebaris catatan di pengadilan. Tapi bagiku, itu adalah pelajaran yang mahal. Kaya atau miskin, perempuan harus punya aset dan kedudukannya sendiri. Cinta itu perlu, tapi jangan serahkan sertifikat, buku tabungan, dan seluruh hatimu pada orang lain. Menantu bukanlah pembantu. Jika tidak dihormati, kita punya hak untuk melangkah pergi. Saya berpikir tentang para wanita yang mungkin sedang mendengarkan cerita ini. Para Anissa lain yang mungkin sedang berada di desa, di kamar kos, atau di dapur rumah mertua. Saya harap mereka mengerti. Sabar itu baik, tapi sabar sampai kehilangan harga diri, itu bukan lagi kebaikan, melainkan kebodohan. Sore harinya, saya mengunjungi sebuah panti asuhan. Saya menyisihkan sebagian keuntungan dari dana investasi untuk membantu anak-anak di sana. Melihat mereka berlari riang memanggil, "Tante Nisa," hati saya terasa penuh. Uang peninggalan ayah akhirnya sampai ke tempat yang tepat. Dalam perjalanan pulang, hujan turun rintik-rintik. Wiper mobil menyapu kaca, membersihkan pandangan. Saya tersenyum. Hujan di Jakarta masih sama, tapi wanita yang berdiri di dalam rumah itu kini sudah berbeda. Para hadirin sekalian, sampai disinilah perjalanan Anissa untuk sementara berakhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, mohon berikan satu tanda suka sebagai penyemangat bagi saya untuk terus bercerita.